Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang epistemologi. Sebelum kita membahas lebih jauh yaitu tentang teori kebenaran di dalam epistemologi, mari kita mengkaji apa sih itu epistemologi. Secara epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos berarti pikiran atau teori. Dan dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori korespondensi. Yang dimaksud dengan teori korespondensi adalah teori yang berdasarkan pada fakta yang objektif. Dengan teori ini, maka sebuah pernyataan akan benar jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta objektif yang ada. Yang dimaksud dengan fakta objektif adalah segala fenomena yang dapat berupa tampilan visual, gelombang suara, rasa maupun tekstur, dan bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh dapat diambil adalah di luar rumah terjadi hujan. Pernyataan ini akan ditangkap benar bila kenyataannya di luar rumah memang sedang hujan. Peristiwa turunnya hujan dapat ditangkap oleh panca indera. Namun bisa saja peristiwa turunnya hujan itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Maka hujan itu bukan fakta. Hujan disebut delusi karena berupa imajinasi dari orang yang menyatakan pernyataan tersebut. Berdasarkan prinsip verifikasi, semakin banyak yang menyatakan pernyataan itu benar, maka kadar kebenarannya itu semakin dapat dipercaya. Begitu pula sebaliknya, prinsip ini berguna untuk mengetas kesalahan yang mungkin akan timbul pada setiap individu ketika merespon kesan-kesan indrawi. Gula yang rasanya memang benar manis akan terasa pahit jika dicicipi oleh orang yang sedang sakit. Oleh karena itu, pengujian fakta itu harus dilakukan secara teratur dan berulang-ulang dan melibatkan banyak responden. Yang selanjutnya yakni pragmatisme. Pragmatisme merupakan suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang menunjukkan bahwa dirinya sebagai yang benar, dan dengan memberi akibat-akibat yang dibenarkan secara praktis. Pegangan pragmatisme adalah logika pengalaman, dan pragmatisme dapat menerima segala sesuatu, bahkan dapat memberi akibat yang bermanfaat secara praktis. Dan yang menjadi patokan dari pragmatisme ini adalah bermanfaat bagi kehidupan. Menurut paham pragmatisme, segala sesuatu itu bersifat relatif atau berubah-ubah, karena apa yang menurut kita benar belum tentu benar menurut orang lain. Oleh sebab itu, berpikir merupakan suatu usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang benar secara dengan sejumlah kriteria kebenaran yang berbeda. Pada setiap ilmu pengetahuan, jenis pengetahuan memiliki ukuran kebenaran yang tidaklah sama, karena sifat dan watak tiap pengetahuan itu berbeda. Seperti halnya ilmu pengetahuan secara fisik berbeda dengan kebenaran ilmu pengetahuan metafisik. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang materi epistemologi, yaitu teori koherensi. Kalimat matahari terbit dari timur
Secara umum pernyataan itu benar karena telah diyakini kebenarannya dan tidak perlu bagi seseorang menunggu keesokan harinya untuk membuktikan pernyataan tersebut. Teori koherensi ini berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diakui oleh pengikut mazhab idealisme. Adapun diantaranya seorang filosof dari Britania, Berkeley, tahun 1864 sampai 1924. Menurut teori koherensi, pernyataan akan dinyatakan benar jika pernyataan tersebut sesuai atau tidak bertentangan dengan pernyataan yang telah ada sebelumnya dan sudah terbukti kebenarannya. Dalam menyatakan kebenaran, maka syarat dan teori koherensi adalah konsisten atau tidak akan bertentangan dengan suatu pernyataan yang baru dengan pernyataan yang sebelumnya. Sehingga nama lain teori koherensi adalah teori konsistensi. Contoh dari teori koherensi adalah jumlah sudut bangun ruang segitiga. Pada kenyataannya, jumlah semua jenis bangun ruang segitiga adalah 180. Sehingga, jika ada yang menyatakan jumlah sudut semua bangun ruang segitiga itu di bawah atau lebih dari itu, maka tanpa harus melihat bukti nyata, segitiga tersebut bisa kita menganggapnya sebagai pernyataan yang salah karena tidak sesuai dengan postulat. Pernyataan tersebut kontradiksi dengan postulat yang ada. Perbedaan antara teori koherensi dengan teori korespondensi terletak pada dasar pembuktian kebenarannya. Bila teori korespondensi terletak pada hubungan antara pernyataan dan fakta yang telah ada, sedangkan teori korespondensi dapat dibuktikan dengan ada atau tidaknya konsistensi pernyataan dengan postulat. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari materi ini, materi epistemologi. Teori kebenaran yang kami bahas ada 3, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Adapun korespondensi berkaitan dengan pernyataan yang sebelumnya, apakah saling berkaitan dengan pernyataan yang sebelumnya atau tidak. Teori koherensi disebut juga dengan teori konsistensi, karena pada teori ini akan melihat kebenaran pernyataan melalui konsistensinya dengan kebenaran yang ada atau tidak perlu dibuktikan secara langsung. Secara langsung kita akan menganggap pernyataan salah bila isi pernyataannya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Mungkin cukup sekian dari kami, dari kelompok 8 yang menjelaskan tentang masalah epistemologi, teori kebenaran, yaitu teori korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.